Siapakah pelaku dari tabir kasus ini? Inilah chapter 6 dengan judul Trust. Di dalam sebuah hotel, kita bisa melihat dua sejoli yang sedang melakukan skidi papap. Aduh, astaga. Setelahnya, si wanita bertanya, mengapa hubungan mereka dilakukan secara diam-diam. Si pria justru menakut-nakuti si wanita itu bahwa ucapan seperti tadi layak untuk diberi hukuman. Si wanita itu pun gelisah sambil mengaku bahwa apa yang dilakukannya tadi bakal sangat mengancam nyawanya. Tapi si pria justru tersenyum jahat sambil berkata bahwa ia akan menyelamatkannya apapun yang akan terjadi. Berpindah ke hotel tempat Kamiya bekerja. Tatsuya tiba untuk bertemu dengannya. Lalu Kamiya mengatakan bahwa pendapatan bulan ini meningkat dibanding bulan lalu. Bahkan Kamiya sesumbar bahwa bisnis mereka untuk menjadi paling sukses di daerah Kabukicho terbuka sangat lebar, sembari memuji dan mengingat jasa Tatsuya yang baik sekali kepadanya. Tatsuya pun merendah, meskipun ia menjadi ketua termuda dari kelompok Matsuo. Ia mulai menyindir seseorang dengan bilang bahwa Tatsuya tak pernah merugikan bisnis dengan membunuh seorang wanita. Kamiya kaget dan langsung spontan menenangkan Tatsuya dan mulai menyalahkan dirinya atas kematian Aoi. Kamiya pun akan membantu Tatsuya untuk berusaha menemukan sang pelaku. Tapi Tatsuya sepik-sepik memikirkan cara dari pelaku saat menghilangkan nyawa Aoi. Kamiya pun berpikir hal yang serupa dengan Tatsuya, bahwasanya terasa mustahil bagi Aoi ditemukan tewas karena tenggelam, tetapi jasadnya ditemukan jauh dari tempat yang memiliki kedalaman air. Kamiya meyakinkan bahwa Sugai yang masih buron itu seperti memiliki pemikiran psikopat yang sulit dipahami mereka. Ketika Kamiya menjelaskan, tiba-tiba sebuah pistol ditodongkan ke keningnya. Ternyata pistol itu adalah dari Ikuo sendiri, guys. Waduh, kok bisa tiba-tiba ada di sana ya? Kamiya kaget, panik, dan terlihat mengadu kepada Tatsuya akan kedatangan Ikuo. Ikuo pun menanyakan bagaimana Kamiya tahu bahwa Aoi tewas karena tenggelam. Bahwasanya laporan polisi atas tewasnya Aoi tidak disebar kepada publik. Nah lo, Kamiya pun kaget dan panik. Ikuo melanjutkan tuduhannya bahwa video dewasa dengan model Aoi itu adalah ulah Kamiya, di mana tidak hanya Aoi, tetapi LC yang bekerja di bawah Kamiya. Ikuo pun memberikan bukti dari scene sebuah video di mana terdapat jas yang dibelikan Tatsuya untuk Kamiya menggantung di belakang sudut ruangan. Dan ternyata scene ini adalah scene chapter kemarin, teman-teman, dimana Tatsuya sudah mencurigai Kamiya adalah bagian dari pembunuhan Aoi ini. Dari mana Ikuo tahu? Ternyata sebelumnya Ikuo sempat menggeledah rumah Kamiya saat ditinggalkan. Ikuo menemukan sebuah tangki air besar, tetapi tidak ada ikan atau apapun yang dipelihara. Ikuo pun tak sengaja menemukan kuku palsu dan DVD dewasa yang mengungkapkan bahwa kebiasaan atau mungkin fetis dari Kamiya ini adalah melihat ekspresi wajah orang saat mereka tenggelam. Ikuo pun tegas menuduh Kamiya yang membunuh Aoi. Kamiya pun terlihat cemas, depresi sambil mengingat kembali kegilaan fetis yang ia lakukan kepada korban-korbannya. Nah, maaf guys, panel-panelnya ini agak berbahaya ya. Jadi lebih baik sih baca aja di web atau tempat baca komik legal favorit kalian aja ya. Ya, lanjut. Kamiya pun menyangkal dan menjelaskan bahwa hal itu adalah sebuah kecelakaan. Ikuo dan Tatsuya memasang muka yang datar. Setelah itu, Ikuo menarik kembali pistol dan meninggalkan Kamiya dan Tatsuya di sana. Kamiya pun mendadak senang dan memohon maaf atas kebohongan yang ia lakukan kepada Tatsuya. Tatsuya menolak permintaan maaf Kamiya. Ya seharusnya pantas diminta maaf oleh Kamiya adalah Aoi.
Kamiya menyesali perbuatannya kepada Tatsuya dan terus meminta maaf. Sayangnya terlambat untuk Kamiya. Tatsuya sudah muak dan mengeksekusi Kamiya di tempat langsung. Esok harinya, sebuah berita menggambarkan tewasnya Kamiya akibat menembak dirinya sendiri. Polisi menyimpulkan kematiannya akibat rasa bersalah membunuh sang kekasih yang tak lain adalah Aoi. Polisi juga menemukan 24 DVD dewasa di apartemennya dengan tema wanita tenggelam di sebuah tangki air yang besar. Ikuo pun masih memikirkan kemalangan nasib Aoi. Berpindah panel di sebuah jalan, Ikuo dan Hibino berpapasan dengan Inspektur Chono dan Shoji. Seperti biasa, mereka berdua mengejek Ikuo dan Hibino atas pencapaian mereka terkait kasus tempo lalu. Hibino dengan nada jutek mencoba menghindari Chono dan Shoji sambil mengajak Ikuo pergi. Chono pun bertanya kepada Ikuo, dari mana ia bisa mendapatkan informasi tentang Kamiya dan distribusi DVD dewasa. Ikuo pun merasa gerak-geriknya dicurigai. Seketika itu pula Hibino menganggap Chono berlebihan sambil menjelaskan bahwa Ikuo menyelidiki dengan cermat. Hibino dan Ikuo pun pergi meninggalkan Chono, tetapi Chono justru merasakan hal yang tidak beres dari Ikuo. Nah, apakah pergerakan Uroboros sudah terundus oleh Chono?